Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Franky Andalta, nomor BP 2011-0007, yang akan mempresentasikan tentang otomasi perkantoran. Yang pertama, apakah otomatisasi kantor? Otomatisasi adalah penggunaan mesin untuk menjalankan tugas fisik yang biasa dilakukan oleh manusia. Otomatisasi kantor adalah semua sistem elektronik formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi kepada dan dari orang yang berada di dalam maupun di luar perusahaan. Pengguna otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor digunakan oleh semua orang yang bekerja di dalam kantor. Pada dasarnya ada 4 kategori pemakai, yaitu yang pertama manajer, yang kedua profesional, yang ketiga sekretaris, yang keempat clerical employee atau clerk. Istilah knowledge worker diterapkan pada manajer dan profesional, yaitu orang yang memberikan sumbangan pengetahuannya terhadap aktivitas perusahaan. Tujuan otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor bertujuan untuk meningkatkan produktivitas bila diterapkan sebagai alat pemecah masalah. Otomatisasi kantor dapat memberikan kemampuan antar manajer untuk saling melakukan komunikasi dengan lebih baik selagi mereka memecahkan masalah. Peningkatan komunikasi ini dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Jenis-jenis aplikasi otomatisasi kantor adalah ada 11, yaitu yang pertama word processing, yang kedua electronic mail, yang ketiga voicemail, yang keempat electronic calendaring, yang kelima audio konferensi, yang keenam video konferensi, yang ketujuh komputer konferensi, yang kedelapan voicemail transmission, yang kesembilan video text, yang ke-10 image storage and retrieval, yang ke-11 desktop publishing. Word processing adalah penggunaan suatu peralatan elektronik yang secara otomatis melakukan beberapa tugas yang diperlukan untuk membuat dokumen ketik atau cetak. Word processing memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah dengan memberikan kemampuan kepada manajer untuk membuat komunikasi tertulis yang lebih efektif untuk memberikan kepada anggota lain. Contoh MS Word 00 Word like text. Electronic mail yang dikenal dengan email adalah penggunaan jaringan komputer yang memungkinkan pemakai untuk mengirim, menyimpan dan menerima pesan dengan menggunakan terminal komputer dan peralatan penyimpanan. Voice email persis sama dengan electronic mail. Perbedaannya bahwa Anda hanya mengirimkan pesan dengan mengucapkan pesan tersebut melalui telepon dan bukan mengetiknya, dan Anda menggunakan telepon untuk memanggil pesan yang telah dikirimkan kepada Anda. Perkenalkan, nama saya Fitri Indi. Electronic calendaring adalah penggunaan jaringan komputer untuk penyimpanan dan memanggil acara yang telah ditetapkan oleh manajer. Electronic calendaring bersifat khusus di antara aplikasi otomatis
tematis kantor karena ia hanya menyusun terjadinya komunikasi, bukan komunikasikan informasi. Audio konferensi adalah penggunaan peralatan komunikasi suara untuk membuat hubungan audio di antara orang-orang yang tersebar secara geografis untuk tujuan melakukan konferensi. Audio conferencing adalah aplikasi pertama yang tidak memerlukan komputer. Ia hanya memerlukan penggunaan fasilitas komunikasi audio dua arah. Video conferencing melengkapi sinyal audio dan sinyal video. Peralatan televisi digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal audio dan video. Orang yang berada dalam suatu lokasi dapat melihat dan mendengar suara orang yang berbeda di lokasi lain selagi konferensi dilakukan. 3. Konfigurasi video conferencing, yaitu video satu arah dan audio satu arah. 2. Video satu arah dan audio dua arah. 3. Video dan audio dua arah. Komputer conferencing adalah penggunaan jaringan komputer sehingga memberi kemampuan seseorang untuk melakukan pertukaran informasi selama proses terjadinya konferensi. Aplikasi ini hampir sama dengan electronic mail karena kedua aplikasi ini menggunakan hardware dan software yang sama. Istilah teleconferencing digunakan untuk menjelaskan tiga bentuk elektronik untuk konferensi. Teleconferencing digunakan dalam seluruh program pemecahan masalah yang guna untuk menukar informasi di antara pemecah masalah yang berbeda di kota yang berlainan. Fans Slim Transmission yang biasa disebut fax adalah penggunaan peralatan khusus yang dapat membaca tampilan dokumen pada ujung channel komunikasi dan membuat salinan atau kopi di ujung yang lain. Fax sangat mudah diimplementasikan dan dioperasikan. Jalur telepon suara dapat berfungsi sebagai channelnya dan pengoperasiannya peralatan tidak lebih sulit daripada pengoperasian mesin fotokopi. C. Voicemail transmission. Voicemail transmission yang biasanya disebut fax adalah penggunaan peralatan khusus yang dapat membaca tampilan dokumen pada ujung channel komunikasi dan membuat salinan atau kopi di ujung yang lain. Fax sangat mudah diimplementasikan, dioperasikan. Jalur telepon suara dapat berfungsi sebagai channelnya dan pengoperasian peralatan tidak lebih sulit daripada mengoperasikan mesin kopi. Itulah gambar mesin kopi. Contoh gambar. C. Video text adalah penggunaan komputer untuk tujuan memberikan tampilan materi tekstual pada layar seperti materi tekstual dapat membentuk negatif atau tabulasi dan ia disimpan dalam penyimpanan sekunder pada komputer. Image store and retrieval. Beberapa jenis perusahaan mempunyai volume dokumen yang besar sehingga mereka harus menyimpannya dalam file agar informasi dapat dipanggil atau didapatkan kembali jika diperlukan. Untuk mengatasi masalah mengenai penyimpanan dan pemanggilan tampilan maka digunakan mikrofon yang kebetulan ruang yang diperlukan oleh dokumen kertas serta sekitar
97%. Image Track Anda Retrieval digunakan dalam pemecahan masalah ketika ia diperlukan untuk melihat kembali dokumen historis untuk tujuan pemahaman masalah. Desktop Publishing atau DPT adalah pembuatan output tercetak yang berkualitas hampir sama dengan yang dihasilkan oleh tipe sistem yang terdiri atau komponen layar yang beresolusi tinggi, printer, laser, desktop listing. Penggunaan DP sebagai alat pemecahan masalah meliputi aplikasi, administrasi, dan teknis, penampilan dokumen iklan yang profesional dan menarik akan memberikan komunikasi yang efektif. Itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Kalau ada kata-kata salah, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.